Hai teman-teman, Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video bagian ketiga untuk pembuatan aplikasi Create, Read, Update, dan juga Delete atau aplikasi CRUD. Pada bagian sebelumnya atau bagian kedua, kita sudah menampilkan data, yaitu data manajemen data produk, di mana di sini ada sebuah tabel menampilkan data produk, dan di kolom terakhir ini kita bisa melakukan klik tombol edit. Ketika tombol edit kita klik, maka dia akan menampilkan detail data yang kita pilih. Jika kita pilih data yang lain, maka dia akan menyesuaikan dengan data yang kita pilih untuk ditampilkan. Pada video kali ini, kita masih dalam manajemen data produk. Di halaman data produk ini, kita akan bisa menambahkan tombol tambah yang digunakan untuk menambah data baru. Misalkan kita coba di sini judul, kita isi deskripsi, gambarnya biarkan saja, harganya kita isi 100.000, harga originalnya 150.000, ya kan? Kita pilih ya, tanggalnya biarkan saja hari ini, ID kategori kita isi 1. Kita klik tombol tambah, maka data produk yang dari kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan. Jika kita ingin melakukan perintah edit, maka kita klik tombol detail ini atau tombol editnya, maka akan tampil data sesuai dengan data yang kita pilih. Nah, di sini bisa kita pilih apakah ingin melakukan ubah atau ingin melakukan hapus untuk si data produknya tersebut. Jika kita ingin hapus, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu, misalkan deskripsinya kita berikan deskripsi. Kita lihat apakah ada perubahan. Kita klik tombol ubah. Oh, di sini deskripsi tidak tampil. Kita klik aja dulu. Oke, sudah berhasil tampil. Berubah ya. Kita hapus. Maka data sudah tidak ada di sini. Nah, di video ini kita akan membuat tombol tambah, ubah, dan juga hapus untuk manajemen data produknya. Selain itu, di video bagian kedua sebelumnya, kita sudah bisa melakukan migrasi data. Data sudah ada ke dalam database. Di sini saya nama databasenya adalah e-com percobaan, dan ini sudah memiliki 3 buah tabel, yaitu tabel kategori, tabel produk, dan juga tabel varian. Terutama untuk data produknya di sini, sesuai dengan migrasi data sudah terisi, jumlahnya sesuai dengan jumlah yang kita tambahkan ketika di video sebelumnya. Pada video bagian sebelumnya atau bagian kedua, kita sudah menambahkan data konteks sesuai dengan database yang kita peroleh. Tadi berdasarkan dari data konteks di sini. Di dalam data konteks ya berisi bagaimana kita mengimport data-data yang diperlukan. Nah, berikutnya untuk kita bisa melakukan atau membuat program tambah, ubah, dan hapus untuk manajemen produk, maka langkah yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu untuk produk controller. Nah, di sini pada produk controller kita masih ada data dummy, karena nanti kita ingin mendapatkan data dummy yang kita peroleh dari database, maka untuk data dummy-nya kita hapus dan sudah kita importkan sebelumnya. Di sini kita hapus dari public static list produk. Kita hapus sampai dengan di bawah. Oke. Kurang lebih nanti tampilan hasilnya seperti ini. Nah, karena ini kita tidak ingin mengisi data list produknya, maka kita cukup mendeklarasikan saja bahwa akan ada variabel produk sebagai list data produk. Berarti ini kita hapus untuk isinya atau kurung awalnya. Sini kita berikan kurung buka dan kurung tutup titik koma. Sehingga kita sudah memiliki deklarasi untuk produknya. Berikutnya masih pada produk controller, kita tambahkan konstruktor ya untuk produk controllernya. Di bawah dari produk ini deklarasi, kita ketik saja perintahnya ctor. Kita tekan tombol tab 2 kali. Otomatis akan terbentuklah konstruktor untuk produk controllernya. Pada produk controller atau konstruktornya, kita tambahkan parameter sebagai data konteks, karena tujuannya nanti untuk sebagai database ya,
untuk membaca, karena kan controller ini digunakan untuk membaca ke dalam database. Ya, kita beri tipe datanya data konteks, kita beri nama variabelnya adalah konteks. Nah, berikutnya setelah kita memberikan parameter, maka kita perlu mendeklarasikan si variabel konteks ini sebagai konstruktornya. Caranya kita klik pada kalimat konteks sampai muncul di sini ada gambar obeng. Yang kita pilih adalah create and assign field context. Jika teman-teman belum berupa underscore, nah silakan diganti untuk deklarasinya. Ya, yang belum konteks silakan diberikan underscore konteks, dan yang di sini juga harus diganti. Kalau nggak salah di sini this, ya this titik konteks silakan diisi dengan underscore konteks sama dengan konteks. Oke, masih pada produk controller. Ya, kita lanjutkan yaitu dengan merubah get all produk, dan juga kita mengubah get all produk dan juga mengubah get product by ID. Ya, di sini sudah ada nih ya get all produk, awalnya bentuknya seperti ini. Karena di sini nanti kita tujuannya untuk memanggil ke database, maka kita perlu merubah sedikit ya untuk membaca ke dalam database-nya. Ya, di atas return OK, kita berikan sebuah variabel. Kita kasih nama products. Karena ini asyncs ya, kita beri await. Nah, kita pilih konteks produk, table produk maksudnya ya, yang ada database to list asyncs. Kurung buka, kurung tutup. Dan jangan lupa returnnya bukan lagi produk, tapi returnnya adalah products. Ya, sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan di atas. Jadi di sini products ini akan berisi sesuai dengan data yang diperoleh dari database. Selain itu tadi kita perlu merubah untuk get product by ID. Ya, kurang lebih sama seperti yang di atas, hanya saja di sini namanya prod. Ya, kita ganti di sini await. Kemudian konteks, ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Await, konteks, products untuk table produknya. First or default. Karena kita ingin mencari datanya, kita pilih first or default asyncs. Ya, di sini akan dicari berdasarkan ID produk yang sama dengan ID. Berikan tanda titik koma. Ini saya pindahin ke bawah. Nah, ini adalah perintah untuk mendapatkan data sesuai dengan ID yang ditentukan. Ya, jadi first or default, jadi kurang lebih ini adalah perintah untuk mencari data yang ada pada database-nya. Oke, yang di sini tetap sama, data produk tidak ditemukan, return OK produk. Nah, itu kita sudah merubah pada controller ya untuk merubah get produknya, karena di sini digunakan untuk mengambil data dari database-nya. Kita coba lihat apakah benar memang sudah mengambil data dari database. Kita jalankan program kita. Sudah tampil browsernya, kita pilih data produk. Nah, kita lihat di sini agak lumayan banyak. Ya, kita coba cek untuk dari database-nya. Ya, di sini kita lihat database saya adalah Ecom 2012-500-111. Oke, kita coba lihat untuk database-nya di MS SQL Express. Oke, saya tampilkan di sini yang 111. Oke, yang di sini ya. Kita buka tabelnya, kemudian kita lihat data produknya. Oke, ini biar tidak terlihat. Nah, ini data-datanya sudah ada. Kita coba ubah sedikit. Apakah benar, untuk memeriksa saja apakah benar nanti yang ditampilkan itu adalah sesuai dengan yang dari database. Oke, mungkin di sini saya berikanlah tanda X gitu kali ya. Atau kita ganti aja. Kita ganti dengan X. Kita coba lihat. Balik lagi ke browser kita coba refresh.
Oke, besar berubah, udah X. Berarti data yang tampil saat ini memang sudah data yang diperoleh dari database. Saya kembalikan dulu. Baik, berikutnya adalah setelah kita merubah dan sudah memastikan bahwa datanya memang sudah diperoleh dari database, maka langkah yang berikutnya adalah kita merubah sedikit untuk produk pada konstruktor service di sini. Ya, diminta untuk menambahkan sebagai navigator. Ya, tapi ini bisa kita tambahkan belakangan atau sekarang pun juga nggak apa-apa. Kita buka, saya berhentikan dulu. Pada produk service di sini kita sudah memiliki pada konstruktornya yang ini ya, public product service, baru ada HTTP client. Di sini kita diminta untuk menambahkan parameternya untuk navigation-nya. Nah, di sini saya tambahkan navigation manager. Kemudian kita berikan nama navigation manager. Nah, jika seperti saya nih, ya, ada warna merahnya, kita klik saja. Kita lihat apa yang diminta. Nah, ini ya, ada. Kita diminta untuk menambahkan using Microsoft ASP.NET Component agar dikenali untuk navigation manager-nya. Oke, berikutnya pada variabel navigation manager di sini kita perlu mendeklarasikan variabel tersebut sebagai konstruktornya. Sini ada gambar obeng, silakan dipilih. Dia gak mau, sebentar ya. Oke, kita pilih di sini create and assign field, sehingga nanti di bagian atasnya akan muncul navigation manager-nya. Jangan lupa silakan diganti dengan memberikan underscore navigation manager, dan yang di bawah sini juga diberikan underscore navigation manager. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke produk controller. Kita akan menambahkan untuk perintah create, update, dan juga delete. Nah, di sini sebelum kita menambahkan create, update, dan delete, kita akan menambahkan sebuah function namanya getDBProduct, tujuannya untuk membaca data. Jadi sehingga nanti kalau kita melakukan perintah tambah, ubah, atau hapus, otomatis dia akan mengupdate data yang ada pada database-nya tersebut. Ya, di bawah di sini, di bawah getProduct ID, kita enter, kita beri nama private task list produk. Kita beri nama getDBProduct. Isinya adalah untuk mengembalikan, nah, kalau kita klik await, otomatis sudah ada async-nya, konteks produk to list async. Nah, aku membuka kurung tutup underscore. Ya, jadi tujuannya untuk function ini adalah untuk membaca data yang ada pada database-nya. Ya, kurang lebih seperti merefresh datanya nanti. Oke, berikutnya maka kita tambahkan untuk perintah create, update, dan juga delete. Nah, untuk create dan update dan juga delete, pada controller itu kan karena kita menggunakan API, maka kita perlu menentukan HTTP-nya. Untuk create itu kita akan menggunakan HTTP post di sini, di mana kita beri nama task-nya, tugasnya adalah task. Nah, di sini kita beri nama action result, ya, karena ada action-nya. Karena biasanya untuk perintah update, delete, dan juga hapus, dia hanya melihat apakah berhasil atau tidak datanya ditambah, diubah, ataupun juga dihapus. Nah, di sini ya sebagai list untuk action result-nya, yaitu dari data produk. Kita beri nama di sini untuk create produk. Jangan lupa apa yang di-create yaitu untuk data atau model produk. Nah, di dalam sini kita akan isi dengan data konteks produk,
Ya, untuk data produk, tabel produk, kita pilih add karena untuk menambahkan, apa yang ditambahkan adalah si produknya. Jangan lupa, selanjutnya setelah kita berhasil tambahkan, maka kita harus mengkonfirmasi terdapat perubahan datanya. Ya, await context save change, perubahan data. Terakhir, kita harus ya mengembalikan di sini bukan produk yang dikembalikan, tapi adalah untuk merefresh database-nya. Ya, kita akan mengembalikan database-nya. Oke, ini untuk metode create produk. Yang berikutnya adalah untuk update produk. Nah, untuk update produk yang kita gunakan HTTP-nya adalah HTTP put. Jangan lupa, karena di sini untuk update, maka kita perlu tahu data mana yang mau diupdate. Karena biasanya untuk mengupdate data itu adalah sesuai dengan satu data biasanya, tidak semua datanya. Nah, berarti di sini kita harus menyertakan ID-nya. ID dari data yang akan kita update yang mana. Kita isi di sini public text ya sama action result list produk. Kita beri nama update produk. Ya, jangan lupa kita isikan produk. Jangan lupa karena ada data ID-nya, maka kita berikan integer ID. Oke, kita isi untuk metode update produk. Di sini karena kita akan mengupdate satu record ya pada table, maka kita perlu untuk mencari datanya terlebih dahulu, data mana yang mau diupdate sesuai dengan ID-nya, gitu kan ya. Berarti kita buat sebuah variabel di sini, kita kasih nama DB produk, anggaplah mengambil data produk dari database. Ya, kita beri perintah await, kemudian konteks produk. Ya, bukan tulis async ya, karena kita ingin mencari datanya, berarti di sini first or default async. Nah, kita isi di sini apa data yang dicari, karena kita ingin mencari untuk menyesuaikan ID yang di program dengan ID yang ada di database, gitu kan ya. Maka di sini kita isi, anggaplah ada sebuah variabel namanya SH, bisa bebas sebenarnya. Ya, di mana SH ini yang kita ambil adalah dari ID produknya, harus disamakan dengan ID. Titik koma ini saya coba pindah ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini biar terlihat jelas. Ini untuk mencari data, berarti sudah ada disimpan ke dalam DB produk. Nah, berikutnya ya, kita akan periksa dulu. Kalau misalnya datanya tidak ketemu atau datanya null, itu kan ya, maka akan mengembalikan informasi bahwa tidak ditemukan. Nah, kita isi di sini data tidak ditemukan. Ya, jika datanya kosong. Berikutnya berikutnya kita akan menyamakan antara yang dari database dengan yang akan kita peroleh untuk di programnya. Ya, misalkan dari database yaitu ID produk, maka sama dengan ID dari database yaitu misalkan nama, maka sama dengan nama. Dari database ada deskripsi, maka disamakan dengan deskripsi. Dari database ada harga, maka disamakan dengan harga. Ada harga original, harga original sama dengan harga original. Nanti kemudian ada DB produk, ada apa lagi, date created, ya disamakan dengan produk date created. DB produk date updated disamakan dengan produk. Berikutnya masih ada
ya, sebentar. DB produk is deleted. Produk is deleted. DB produk is public. DB produk gambar URL. Gambar URL. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, terakhir DB produk ID kategori sama dengan produk ID kategori. Ya, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 1, 2, 3. Oke. Nah, kurang lebih ini datanya ya yang akan kita ubah. Sebenarnya kita nggak tahu data mana saja yang akan diubah ketika kita menjalankan perintah ubah data tersebut. Selanjutnya masih di dalam update produk. Ya, setelah kita lanjut sudah menyebutkan setiap propertinya atau setiap atribut yang ada pada database ataupun pada modelnya, maka kita harus menentukan mengkonfirmasi perubahan yang terjadi ya, konteks save change asyncs, dan terakhir kita harus merefresh dari database-nya. Await get db produk. Ini adalah untuk metode update. Yang berikutnya adalah kita akan merubah untuk delete produk. Ya. Sama seperti awalnya, public task action result list produk. Yang kita buat adalah delete produk. Nah, di sini untuk delete produk hanya memerlukan ID produknya saja. Ya, kita tidak memerlukan data-datanya karena kalau kita sudah tahu ID-nya berapa, otomatis datanya akan terhapus. Sama seperti kita melakukan perintah update, maka kita harus memastikan dulu apakah datanya ada di dalam database atau tidak. Ya, kita buat variabel db produk, konteks produk first or default asyncs. Ya, kita cari datanya sesuai dengan ID-nya. Ya. ID produk sama dengan ID. Biar terlihat, saya pindah ke bawah. Nah, berikutnya setelah kita mencari, kita pastikan dulu apakah kalau data produknya kosong, ya, maka di sini akan mengembalikan konfirmasi bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya, kita perlu memastikan untuk menjalankan perintah remove-nya. Ya, berarti kita menjalankan perintah remove dari data produk. Yang di-remove adalah sesuai dengan variabel yang diperoleh, sesuai dengan data yang diperoleh dari DB produk. Ya, berikutnya kita pastikan perubahan yang terjadi dan kita merefresh datanya. Nah, ini adalah untuk metode dari create atau simpan, update atau mengubah data, dan juga delete untuk menghapus data. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut setelahnya. Ya, berarti setelah kita membuat metode yang ada pada produk controller, maka kita harus mengimplementasikannya perintah tersebut di service-nya sehingga nanti bisa dijalankan dari sisi kliennya. Berarti di sini kita buka service yang ada pada klien, ya ada produk service. Tapi untuk mendeklarasikannya kita lewat interface terlebih dahulu. Kita isi. Tadi kita sudah menambahkan 3 metode, yaitu untuk create, update, dan juga delete. Nah, kita coba tambahkan task untuk create
produk, ya, menjalankan model produk, task untuk update produk, ini pun juga sama untuk produk, dan terakhir adalah task delete produk. Ya, jangan lupa kita harus menyertakan ID-nya. Jika kita sudah mendeklarasikan pada interface, kita save terlebih dahulu. Maka kita buka produk service-nya. Nah, pasti di sini iProduct service-nya akan berwarna merah karena kita sudah menambahkan beberapa interface baru untuk create, update, dan juga delete. Berarti di sini kita harus mengimplementasikan si service tadi, ya, create, update, dan juga delete pada produk service, ya. Kita klik pada iProduct service, nanti muncul nih ya warna merah sini. Nah, kita pilih implement interface-nya. Nanti biasanya secara otomatis akan ada create, kemudian akan ada delete, dan juga akan ada update sesuai dengan yang tadi kita tambahkan. Nah, berarti berikutnya kita akan mengisi setiap perintah create, update, dan delete untuk dijalankan pada sisi kliennya. Jadi seperti untuk menerima apa yang dikirimkan dari si controllernya, yang dari si HTTP-nya tadi. Nah, di sini kita isi dengan var result, hasilnya akan diisi berdasarkan perintah HTTP. Nah, karena ini adalah untuk create, ya, kita isi create dulu di sini. Untuk create di sini, karena tadi HTTP-nya namanya post, kan HTTP post. Ya, seperti di sini tadi. Create mana? Oke, ini HTTP post. Nah, otomatis di sini kita pilihnya adalah post as JSON async. Nah, silakan kita sebutkan di sini lokasi API kita. Nama untuk produk API-nya adalah API produk. Nah, jangan lupa kita harus menyebutkan juga apa modelnya. Ya, karena kita di sini modelnya produk, maka kita isi dengan produk. Setelah kita tahu results-nya adalah dari produk, maka maaf di sini result. Nah, berikutnya adalah kita buat lagi variabel namanya response. Ya, di mana respons ini akan menindaklanjuti gitu ya dari result yang sudah kita lakukan. Ya, result content read from JSON async. Sini apa yang kita baca yaitu list produk. Dan terakhir berarti kita akan merubah isi produk dengan products, ya, dengan response. Berikutnya di sini kita tambahkan navigation manager agar ketika kita klik tombolnya otomatis nanti akan menuju ke halaman manajemen produk. Oke. Kita sudah isi untuk create produk pada produk service. Kita save dulu. Lanjutnya kita isi di sini, karena sini tampilnya delete ya, kita isi aja delete dulu. Nah, kita isi untuk delete-nya kurang lebih sebenarnya tidak berbeda jauh seperti yang di atas. Ya. Hanya bedanya kalau delete berarti nanti yang dijalankan bukan post ya, karena HTTP-nya adalah HTTP delete ya. Berarti kita nanti berbeda untuk JSON-nya. Di sini kita var result wait HTTP delete async. Apa yang di delete? Nah, karena di sini delete adalah memerlukan ID, maka kita berikan $ di depannya, baru kita sebutkan lokasi nama API-nya. Dan jangan lupa sertakan dengan ID-nya. Di sini ya, titik koma. Kemudian sama, lanjutnya adalah var response wait result content, sama ya, read from JSON async, yang di read juga pun sama yaitu list produk. Di sini sama, produk sama dengan response.
navigation manager, navigate to, manajemen produk. Nah, kita save. Yang terakhir adalah untuk update produk ya. Kurang lebih sama, tidak berbeda jauh. Mungkin karena di sini adalah untuk update produk. Kalau update produk itu kan HTTP GET-nya itu tadi adalah HTTP put ya. Berarti nanti JSON-nya pun juga harus menyesuaikan dengan HTTP-nya. Nah, kita coba isi di sini. Kita coba buat variabel, kita anggap sebagai result. Kita await. HTTP put JSON asyncs. Nah, kita harus menyebutkan API-nya apa namanya. Karena tadi di sini produk itu dia perlu ID-nya juga. Untuk ketahuan ID mana yang mau kita update, maka kita isikan depannya dengan $, API produk. Dan jangan lupa perlu tahu ID mana yang akan diubah datanya. Dan di sini perlu data produknya. Response sama dengan await result sama ya, content read. Nah, ini agak berbeda ya, sama ya, maaf, sama, ternyata sama. Read from JSON asyncs, karena untuk dibaca datanya yang dibaca adalah list produk. Kita produk sama dengan response terakhir navigation manager, navigate to sama ya, di sini manajemen produk. Oke. Berarti kita sudah membuat service untuk produknya. Berikutnya, setelah kita sudah membuat controllernya, juga sudah membuat service-nya, artinya kita akan merubah komponennya ya untuk di user interface-nya. Di sini berarti yang pertama kita ubah adalah untuk komponen tambah edit ya. Pada data produk ada komponen tambah edit. Nah, di sini kita sudah untuk menampilkan datanya. Oke. Kita ubah dulu pada sisi code-nya. Yang pertama, tujuannya di sini adalah untuk menentukan, karena tadi kalau diperhatikan ketika kita menampilkan data untuk diedit atau dihapus gitu kan ya. Di situ tombolnya sebenarnya nanti ada dua fungsi untuk tombol ubahnya. Tombol yang bisa digunakan untuk tambah dan juga tombol yang bisa digunakan untuk ubah. Ya, kalau hapus dia sendiri gitu kan, karena dia berbeda kasusnya. Kalau tambah itu kan untuk memeriksa apakah datanya sudah ada, kalau belum ada maka dia tambah. Kalau datanya sudah ada maka dia melakukan perintah edit. Nah, di sini satu tombol bisa digunakan untuk dua kegiatan. Ya, kita deklarasikan dulu di sini. String btn text sebagai string empty. Oke, berikutnya kita tambahkan ketika komponennya di-initialize secara asyncs. Ya, maka kita akan menentukan untuk button text-nya itu sesuai dengan ID-nya. Kalau ID-nya adalah kosong, ya, maka akan berubah menjadi tambah produk baru. Kalau tidak kosong, berarti akan berubah menjadi ubah produk untuk teks tombolnya tersebut. Oke, berikutnya tambahkan juga di sini, bukan ditambahkan ya, kita sudah punya kemarin handle submit.
Handle submit ini adalah untuk edit form di sini, dimana ketika menjalankan on valid submit dia akan menjalankan handle submit. Nah, di sini pada handle submit ini kita akan isi perintahnya untuk memeriksa. Nanti ketika datanya kosong maka akan menjalankan create product. Ketika datanya ada ID-nya, ada ID-nya gitu ya. Nah, saya ulang, berarti kalau ID-nya kosong maka kita akan menjalankan create product, tapi kalau ID-nya ada isinya berarti akan menjalankan update produk ya. Jadi kalau ID-nya ini adalah null maka akan menjalankan produk service, yang dijalankan adalah create produk, jangan lupa data produknya. Berarti else-nya akan menjalankan produk service update produk. Dan terakhir ya, kita tambahkan satu event untuk hapus. Task hapus produk. Wait produk service delete produk ID produk. Oke. Di sini di code-nya pada komponen tambah edit produk berarti sudah ada perintah untuk menjalankan tambah, sudah ada perintah untuk menjalankan update, dan juga sudah ada perintah untuk menjalankan perintah delete. Berarti kita akan menambahkan untuk tombolnya tersebut ya, tombol ubah dan tombol hapus. Sebelumnya di sini saya mau merubah sedikit untuk tanggal di sini. Si tanggal kita masih berupa label ya, mumpung kita masih ditambah edit produk, kita ubah datanya dengan menggunakan input date. Bind value-nya adalah ini adalah date created. Ini labelnya ID date created. Ini labelnya kita hapus ya. Date created. Ini pun juga sama, kita ubah input date ID date updated bind value date updated. Oke, yang ini kita hapus datanya. Oke, kita save. Nah, berikutnya sudah kita ubah sedikit ya, jadi kita menggunakan input date ya, jadi tidak ditampilkan hanya pada label saja. Dan terakhir kita akan menambahkan tombolnya, kita letakkan di bawah sini ya, di paling bawah sebelum edit form ya, kita tambahkan. Ini saya kasih perindah baris, ini saya copy aja waktunya, tapi di sini saya ganti di dalamnya. Oke, kita ganti yang pertama tombol untuk ubah atau dia untuk menghapus ya. Button, di dalam button kita beri nama dengan type submit karena ini untuk ubah atau hapus ya. Untuk tambah atau ubah. Kelasnya adalah BTN primary. Nah, di sini kita isi dengan BTN text. Tombol berikutnya type-nya adalah button.
kelasnya btn danger. Ini untuk tombol hapus. On click akan menjalankan perintah hapus produk. Hapus. Oke, sudah. Mari kita coba lihat. Sebentar, ada error. On initialize. Oh, ini saya lupa tambahin async. Oke, kita jalani lagi. Oke, lihat data produk. Oke, sudah tampil datanya. Kita pilih salah satu data, misalnya di sini Edensor. Nah, kita ubah, misalkan sini ID kategorinya 2 sama merubah harganya gitu ya, 100.000, atau mau ubah yang lain silakan. 50.000. Kita yang terlihat itu misalnya Edensor, kemudian kita pilih ubah. Nah, berubah ya datanya ya. Kalau kita hapus, kita klik, kita pilih tombol hapus. Oh, ada errornya. Nah, saya cek dulu. Hapus jalan ya. Kita coba lihat di saya itu ada kesalahan apa pada hapus. Delete produk, produk ID, ada produk servisnya, update, delete. Ini sudah IP, produk, ID. Bentar. Oke, tadi belum berhasil. Kita coba cek. Di sini produk servisnya delete. Kita lihat pada produk controllernya delete. Nah, di sini belum. Harusnya ada HTTP delete. Kelupaan ya. Jangan lupa di sini HTTP delete juga berdasarkan ID. Oke, kita coba jalankan lagi. Pilih data produk. Oke, tadi Edensor. Kita coba hapus. Nah, sudah hilang untuk data Edensornya. Berarti untuk hapus dan update sudah berhasil. Maka kita lanjutkan untuk modifikasi berikutnya adalah kita melakukan modifikasi pada halaman manajemen data. Stop dulu. Kita buka manajemen data produk. Nah, di sini kita mau ada untuk melakukan tambah ya. Tambah untuk bisa menampilkan data tambah produknya. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita melakukan tambah data, oke, kita tambahkan code dulu. Ya, maaf, tambahkan code pada halaman tambah manajemen data tambah produk atau manajemen data produk. Kita kasih nama void tambah produk. Akan menuju ke karena belum bisa berarti harus ditambahkan sini ada navigation manager. Navigation
manager, navigate to, manajemen produk / tambah untuk membuka tambah data produknya. Kemudian pada desainnya kita coba tambahkan di bagian paling atas ini. Kita kasih jarak, beri nama button, kelasnya adalah btn primary, dimana ketika diklik akan menjalankan tambah produk. Kita kasih nama tambah produk. Kita berikan jarak lagi. Mari kita coba jalankan lagi untuk tambah datanya. Menu data produk. Kita langsung saja di sini ya, tambah produk. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita atur bagaimana hapusnya tidak muncul ketika kita melakukan tambah produk. Nah, sini kita bisa melakukan tambah data produk. Judul 1, tadi kan yang kita coba. Deskripsi 1. Harganya misalnya 100.000. 50.000. Nah, sini tanggalnya masih tanggal awal sekali. Nanti bisa kita ubah bagaimana caranya biar tanggal sekarang. Ya, misalnya 12/4/2023. 12/4/2023. Kita isi ID kategorinya 1. Kita klik tombol tambah. Manajemen. Saya salah ininya ya, salah linknya ya. Tapi kalau kita lihat, seharusnya dia berhasil tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan. Oke, saya ubah dulu sedikit. Manajemen produk tambah, berarti tadi di service-nya ya. Tambah, delete, create. Nah, nih, saya kurang sedikit. Manajemen produk. Oke, sudah berhasil melakukan perintah tambah ya untuk yang kita jalankan tadi. Berikutnya ada perubahan sedikit ya dari sisi modelnya di sini. Tadi kalau mau nampilinnya data tanggalnya biar tanggal saat ini, hari ini misalkan seperti itu, kita tambahkan saja di sini date time now. Ini pun juga sama, yaitu date time now. Nah, ini kalau dijalankan seharusnya data yang tampil adalah sesuai dengan tanggal yang sekarang untuk tanggalnya ketika kita melakukan perintah tambah data produknya. Kita lihat lagi tambah produk. Nah, sudah mulai ya, sudah berhasil untuk menampilkan data sesuai dengan tanggal sekarang. Oke, kita sudah berhasil untuk melakukan perintah tambah, ubah, dan juga perintah hapus. Yang berikutnya adalah perubahan sedikit ketika kita ingin melakukan validasi data. Ya, tadi saya belum memberikan contoh untuk validasi data. Ya, saya akan berikan contohnya. Ya, validasi data misalkan ketika kita melakukan perintah produk, ya anggaplah di sini nama sama deskripsinya masih kosong gitu, atau namanya mungkin masih kosong. Ketika kita mengklik, nah seperti ini kan, nama harus diisi. Ini pun juga sama. Nah, kita lihat ada beberapa warning dan sini ada summary-nya. Apa yang kurang atau datanya masih belum lengkap. Nah, itu contoh dari validasi data yang akan kita buat di sini. Untuk melakukan pembuatan validasi data, yang pertama adalah kita harus merubah modelnya terlebih dahulu. Di sini karena kita mau melakukan validasi data untuk produk, maka kita harus membuka model produk. Nah, seperti ini tampilannya saat ini. Yang di sini yang kita ubah karena tadi ada nama produknya, berarti di sini kita isi dengan required. Nah, kalau ingin menampilkan pesannya, maka bisa kita tambahkan tanda kurung error message ya, kita tampilkan pesan apa yang mau ditampilkan nanti.
Ya, misalkan di sini nama harus diisi. Nah, ini pastikan letaknya di atas dari atribut yang ingin kita berikan validasi datanya. Ya, itu juga deskripsi kita tambahkan. Ini saya copy paste saja biar cepat. Sini berarti deskripsi harus diisi. Yang gambar URL pun juga sama. Gambar URL harus diisi. Yang harga pun juga sama. Harga harus diisi. Kemudian lagi ya. Ini harga original. Kalau untuk yang boolean ini is public atau tidak, boleh kalau mau kita isi juga. Sini kita ganti dengan keterangan publik harus dipilih. Keterangan delete. Yang tanggal nggak usah, karena otomatis tanggalnya sudah tanggal sekarang. Dan terakhir untuk kategori. Jadi kategori harus diisi. Oke. Ini validasi yang pertama untuk menentukan bahwa mana sih data yang wajib harus diisi. Ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba kalau misalnya, contohnya, misalkan, nah seperti ini kita mau menentukan data harganya. Harganya itu ada range-nya tertentu misalkan. Atau mungkin nanti ada validasi apapun yang memiliki range data misalkan. Atau mungkin nama ternyata mau ditentukan ada batasannya berapa karakter gitu kan. Itu juga bisa sebenarnya. Kita juga bisa menambahkan validasinya tersebut. Ya, untuk menambahkannya berarti pada saya kasih contohnya harga gitu ya di sini. Nah, di sini kita beri dengan range. Kita tentukan dulu jenis range-nya apa. Nah, karena di sini range-nya adalah tipe datanya desimal, maka kita isi dengan desimal. Kita tentukan nilai minimalnya berapa berupa string. Misalkan nilai minimalnya 10.000. Sama nilai maksimalnya berapa? Ya, misalnya nilai maksimalnya 1 juta. Dan yang terakhir, silakan tentukan pesannya. Ya, misalkan apa ya? Harga input. Harga input antara 10.000 sampai dengan 1 juta. Nanti kita coba. Terakhir di sini untuk harga juga sama, untuk harga original. Oke, selanjutnya setelah kita merubah modelnya ini, maka kita harus implementasikan si validation-nya itu pada komponen kita. Nah, untuk melakukan implementasinya berarti yang kita implementasikan pada edit form, di mana edit form itu ada di tambah edit produk. Nah, pada sisi edit formnya di sini, ini di dalam edit form, kita akan isi di sini edit formnya adalah yang pertama, jika kita ingin menggunakan si validation tadi, maka kita tambahkan data annotation validator. Berikan backslash. Ini untuk kalau kita ingin menggunakan si validasi tadi. Dan jika kita ingin menampilkan summary-nya, ya, summary dari si validasinya, maka letaknya maunya di mana? Ini kan letaknya tadi di atas contohnya. Berarti kita letakkan di atas edit formnya tadi. Ini untuk summary-nya. Nah, kalau misalkan ingin menampilkannya di setiap atributnya atau di setiap elemen input formnya, ya data formnya lah, gitu ya. Itu bisa kita tambahkan setelah dari si data inputnya.
tergantung mau letaknya di mana, mau di atas, di bawah, di kanan, di kiri kan ya. Kalau di atas atau di bawah. Karena ini CSS-nya itu letaknya hanya atas bawah. Nah, contohnya bisa diletakkan di bawah, berarti di sini validation message untuk. Ya, di sini kita akan menentukan untuk siapa. Nah, di sini di mana data kosong akan digunakan untuk siapa. Di sini untuk nama, maka kita untuk nama. Kita beri backslash, selesai. Ya. Jadi ini untuk setiap atribut kalau ingin menampilkan validasinya, ya informasinya. Ya, ini saya copy paste. Di sini di input deskripsi ya. Saya isi dengan deskripsi. Berikutnya lagi gambar juga sama. Nah, tidak berbeda jauh. Gambarnya ini untuk harga ini untuk harga original. Is public. Is deleted. Ini untuk tanggal kita tadi tidak ada validasinya, nggak usah kita isi. Terakhir untuk kategori. ID kategori. Oke. Kita coba. Apakah berhasil? Data produk kita tambah. Nah, oke, sudah jalan ya, sudah berhasil. Ini summary-nya. Kemudian ini kalau kita letakkan di setiap atributnya atau di setiap elemen yang ada pada formnya. Jadi tinggal dipilih saja nanti yang menggunakan validation summary-nya itu apakah menggunakan validation itu ditampilkan setiap atributnya atau di validation summary. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita sudah berhasil melakukan perintah tambah, perintah ubah, dan juga perintah hapus. Dan juga kita sudah bisa melakukan summary untuk data. Ya, baik itu ketika melakukan tambah ataupun ketika melakukan perintah ubah. Sampai bertemu di video berikutnya.